Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi dengan teman-teman, terutama banyak orang yang menanyakan ya, bagaimana kalau saya mempunyai pengalaman buruk di masa lalu dan pengalaman tersebut terbawa terus sampai sekarang. Apa yang bisa saya lakukan agar hal-hal buruk ataupun pengalaman buruk itu menjadi hilang dan tidak membebani kehidupan saya saat ini. Nah, pertanyaan ini sebenarnya harus dijawab dulu dari sisi biologi sains dulu ya. Jadi artinya kenapa kita bisa mengingat sesuatu. Nah, kita tahu bahwa di otak kita ada suatu sistem yang mengingat apa yang ada terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kita sebut di dalam sistem saraf itu adalah amigdala. Nah, amigdala ini seolah-olah seperti suatu layaknya chip ya atau hard disk yang menyimpan segala sesuatu memori di dalam kehidupan kita. Namun menariknya bahwa kalaupun kita banyak kehidupan kita ini berhubungan dengan banyak orang, sebenarnya tidak semuanya itu kita bisa ingat. Apa yang bisa kita ingat adalah biasanya adalah memori yang kita maknai lebih dalam. Baik yang negatif, yang buruk, ataupun baik yang positif. Nah, jadi kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, sebenarnya memori-memori yang kita simpan itu tentunya ada yang baik, ada yang buruk, mungkin ada yang sifatnya netral. Contohnya begini, waktu kita masih TK, mungkin kita agak ingat lah sedikit, kayak misalnya saya kalau ditanya, ingat nggak saat saya masih TK? Saya ingat waktu itu tangan saya diinjek gitu ya sama teman saya yang perempuan, dan itu membuat saya tuh hampir mau nangis gitu, walaupun mungkin saya agak malu juga karena kok sama anak perempuan diinjek itu nangis gitu ya. Tapi waktu itu memang saya ingat sekali saya itu sakit, dan sampai saat ini saya masih bisa mengingat peristiwa tersebut. Namun ada banyak peristiwa di dalam kehidupan saya, baik SMP, SD, SMP, SMA, bahkan yang sebenarnya sudah cukup lebih awal terjadinya yang TK itu. Sedangkan yang SD, SMP, SMA ini sudah lebih terakhir, berarti belum lama terjadinya. Tetapi saya sudah lupa, ataupun saya tidak mengingatnya. Mengapa? Karena banyak kejadian itu mungkin tidak sebermakna kejadian waktu TK saya diinjak oleh teman saya yang perempuan itu. Bahkan namanya aja saya masih ingat, waktu itu dia panggilannya si Unyil katanya. Jadi saya ingat banget kalau dipanggil sama si Unyil itu, saya bilang, waduh saya ketakutan karena takut diinjak lagi. Nah, menariknya adalah bahwa begitu juga pengalaman-pengalaman kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga mengapa saya dalam beberapa kali video YouTube channel saya selalu mengingatkan untuk selalu mindfulness, ataupun benar-benar kita menyadari segala sesuatu apa adanya sebagai suatu proses yang akan terjadi, yang tadinya timbul, kemudian berlangsung, dan kemudian tiada atau tidak ada lagi. Semuanya itu mempunyai proses di dalam kehidupan kita. Begitu juga ingatan kita terhadap sesuatu, baik yang buruk maupun yang baik. Tergantung kita maknainya seperti apa. Maka tidak heran banyak beberapa buku mengatakan, you have to put it down and let it go. You have to put it down and let it go. Anda harus taruh, ya, Anda harus letakkan hal-hal yang menyakitkan Anda, hal-hal yang tidak menyukai ataupun tidak disenangi oleh diri Anda, kemudian Anda harus lepaskan. Mengapa demikian? Karena kalau tidak, kita akan terus ingat. Apalagi di dalam kehidupan sebagai seorang manusia, tentunya kita banyak berjumpa dengan orang-orang yang mungkin tidak semuanya sesuai dengan keadaan dan keinginan kita. Satu hal yang pasti adalah pada pasien cemas, kemudian pada pasien depresi, karena amigdala ini menyimpan memori dan juga berperan terhadap suasana perasaan karena terkait dengan sistem limbik di otak, maka seringkali memori-memori lama itu suka terulang ketika kita mengalami suatu kondisi kecemasan. Dan mengapa jadinya akhirnya menjadikan sulit buat kita. Tidak heran banyak juga ahli-ahli hipnoterapi yang mengatakan dirinya ahli hipnoterapi berupaya untuk mencari dasar dari keluhan-keluhan kecemasan ataupun dasar-dasar keluhan psikiatrik itu dari masa lalunya. Namun yang perlu diperhatikan adalah kemampuan dari diri kita maupun diri terapis kalau memang dia melakukan hipnoterapi untuk bisa juga
mengelola ataupun mengolah perasaan-perasaan yang timbul itu. Karena hati-hati, kalau sudah lama tersimpan kemudian diungkapkan begitu, maka hasilnya bisa jadi tidak baik kalau si terapis itu tidak memahami dasar-dasar psikoterapi. Ini yang penting, bagaimana kita mencari terapi yang baik kalau kita berhadapan dengan masa lalu kita. Banyak di antara klinisi sebenarnya tidak semua menggunakan teknik-teknik flashback atau melihat kembali ke belakang, tetapi bahkan ada yang menggunakan teknik regresi yang artinya melihat ke masa lalu orang tersebut. Inilah sepertinya kita perlu hati-hati, jangan sampai kita malah mengacak-acak. Sepertinya kita mengeluarkan semuanya, padahal tadinya udah disimpan-simpan, walaupun mungkin tadi kita bilang bahwa jangan-jangan itu sebagai sumber dari masalah kita di masa lalu yang kita mau coba angkat dan kita fix atau kita betulkan. Tetapi tidak semuanya memang bisa kita betulkan. Kita juga harus menyadari diri kita bahwa apa yang terjadi tidak semuanya itu bisa kita anggap sebagai sesuatu hal yang positif atau netral. Banyak tentunya hal-hal buruk terjadi pada kehidupan kita, tapi yang paling penting adalah kita mampu ikhlas dan menerima keadaan itu sebagaimana apa adanya. Tetap mindful bahwa itu adalah suatu kondisi yang memang bisa terjadi pada diri kita maupun diri siapapun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe di YouTube channel Andri Psikosomatik. Dan jangan lupa untuk bisa subscribe dan mungkin klik pencet ya belnya itu supaya mendapatkan notifikasi kalau saya mendapatkan ataupun ide, kemudian kita bikin video YouTube-nya. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan like untuk mendapatkan video-video terbaru setiap minggunya. Sampai bertemu di lain kesempatan, tetap sehat jiwa dan raga. Salam sehat jiwa. Bye.